Ya, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi Ustaz menjawab bersama Ustaz Rahmat Ibnu Umar ya. Para pemirsa, tadi kita sudah bicara berkaitan dengan fungsi-fungsi masjid yang idealnya yang sudah pernah dilakukan di zaman-zaman dahulu, termasuk di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Di antara fungsi masjid itu adalah tempat pengumpulan dan distribusi zakat, infak, sedekah gitu ya. Jadi bukan hanya tempat mengumpulkan, tapi juga tempat mendistribusikan. Nah, jadi ini satu hal yang mungkin di tengah-tengah kita masih belum berjalan fungsi itu. Ya, memang masjid sudah menjadi tempat berkumpulnya zakat, infak, sedekah, tapi masih belum menjadi tempat pendistribusiannya, gitu kan? Betul. Masih banyak kaum muslimin yang berada di sekitar masjid yang masih belum merasakan manfaat adanya masjid di tempat mereka. Betul. Nah, ini yang kemudian menjadi risau kita ya, dan disebutkan dalam ayat tadi orang-orang yang tidak melakukan yahuddu itu artinya mendakwahkan, mengajak ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan orang-orang miskin, maka itu masuk ke dalam kelompok yang disebut oleh Allah pendusta agama. Betul. Nah, jadi para pemirsa CTV yang bukan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya potensi kaum muslimin dari sisi ekonomi juga lumayan ya, ada banyak di antara kaum muslimin yang kaya, soleh lagi, sudah kaya, soleh, tapi mungkin pasif. Ya, mereka belum mau memberikan zakat, infak, sedekah mereka melalui masjid tentu saja, kemudian didistribusikan untuk kaum muslimin yang ada di sekitar masjid itu. Baik, tapi sebelum itu kita terima dulu ini Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Sutiono ya? Iya betul Pak Bapak. Iya, silakan Bapak. Nah ini Ustaz, ini kan pembicaraan masalah masjid. Betul. Jadi kan Ustaz, memang kita ini mindsetnya udah berbeda dengan mindset zaman Rasulullah dulu. Ya betul itu betul Ustaz. Iya. Nah, tapi memang terus berkembang Ustaz, sampai dulu kita semuanya umat Islam yang membuka jendela dunia ini kan orang Islam. Baik dia di Spanyol, Abu Sina itu yang dari kedokteran itu, sampai kotanya itu Madrid itu kan bangsa Arab yang buat. Betul. Nama Madrid. Nah, betul sekali. Jadi sekarang memang Ustaz itu di Prancis, di Cina, bahkan Nabi dulu walaupun di Cina dulu belum ada orang Islam, tapi kan Nabi kita pernah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal waktu Nabi dulu masih belum ada Islam di Cina. Jadi itu kan antara fungsi masjid dengan fungsi teknologi yang kita ucapkan sekarang, teknologi lah, kemajuan itu kan teknologi namanya. Iya. Itu sangat sebetulnya dulu masjid yang bikin pijakan majunya suatu negara, kan gitu Ustaz. Macam mana sekarang mindsetnya? Seperti sekarang lah, ustadz muda sekarang, kalau kita tanya masalah tuntutannya umat Islam kan maju, nah itu satu. Tetapi mindsetnya tidak, gitu Ustaz, kan gitu. Iya. Mindsetnya, kemauannya maju, tapi mindsetnya berubah. Betul. Kalau kita rapat-rapat jadi masjid, udah itu ada yang orang bilang masjid kok boleh rapat untuk dunia. Gitu kan. Baik. Padahal kalau kita fungsikan masjid seperti zakat aja, ekonomi kita, zakat, membayar zakat. Satu desa itu kalau di Aceh misalnya ada 500 kakak. Iya. Udah itu 100 kakak aja yang kaya. Itu kalau dia bayar zakat, rumahnya yang orang miskin itu nggak muat untuk
Iya, iya. 2 kali setengah itu. Kalau dia punya harta 500 juta aja, Iya, betul. udah, itu Ustaz. Baik. Udah itu masalah teknologi, perang misalnya. Umar bin Khattab dulu, bagaimana canggihnya pedang dia waktu itu. Kalau sekarang kan bukan masalah pedang lagi, senjatanya kan udah berubah. Iya. Masalah teknologi. Itu mindsetnya itulah Ustaz. Jadi saya Ustaz minta jawaban Ustaz, mindset umat Islam itu gimana kita caranya bertoda, apa yang kita harus lakukan Ustaz. Gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini Pak Sutiono ya Pak Sutiono di Pekanbadak. Pekanbadak. Ya, silakan Ustaz. Baik Pak Sutiono, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali terkait mindset. Mindset, iya, iya. Mindset, pola pikir berarti Ustaz. Iya. Memang inilah yang menjadi persoalan umat hari ini Pak Sutiono. Di mana umat saat ini cara melihat kehidupan ini tidak seperti umat Islam zaman dahulu ketika mereka mengalami kemajuan dan kebangkitan. Dulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ataupun mengajak orang-orang manusia itu dengan Islam untuk memecahkan persoalan. Ya Ustaz ya. Iya. Jadi Islam itu diserukan di tengah masyarakat agar bisa menjawab apapun yang menjadi persoalan masyarakat. Gitu. Iya. Kalau sekarang kan Pak Sutiono, Islam itu diposisikan malah sebagai masalah. Bukan untuk mengurai masalah, malah Islam itu adalah masalah gitu. Jadi Islam itu adalah masalah, bahkan cenderung dianggap menjadi faktor pembawa persoalan. Termasuk di negeri kita ini misalnya. Iya. Tidak sedikit ajaran-ajaran Islam itu dianggap bermasalah gitu. Termasuk seperti menjadikan masjid tempat memperbincangkan semua urusan. Kan kemarin-kemarin banyak seruan untuk menghindari masjid dari radikalisme, untuk menghindari intoleransi, maka masjid tidak boleh bicara politik, tidak boleh bicara yang lain-lain, fokus ibadah aja gitu. Allah Akbar. Itu sama dengan program Sunnah Khurunya juga di masa lalu kan. Masa lalu kan program Sunnah Khurunya silakan membiarkan umat Islam mengerjakan sholat di masjid-masjid mereka, berikan kesempatan mengerjakan ibadah haji. Betul. Tapi jangan biarkan mereka bicara politik. Iya. Itu kan dan juga bicara ekonomi katanya. Jadi itulah Pak Sutiono. Jadi memang kita perlu dalam kondisi sekarang mengupgrade cara berpikir kaum muslimin. Ya sebenarnya nggak terlalu sulit karena spirit umat ini masih ada Ustaz ya. Iya, betul. Apa namanya itu? Rasanya itu masih ada gitu. Tinggal bagaimana diberikan kepada umat ini kembali cara berpikir yang cemerlang. Bahwa Islam ini bukan sebatas akidah ruhiyah. Betul. Tapi juga dia adalah akidah siasah. Kita tidak cukup mengimani perkara akhirat. Tapi juga harus mengimani apa yang datang dari Allah terkait dengan urusan dunia. Adapun yang masalah teknologi yang disebutkan, ya seperti itulah sekarang orang menjustifikasi, membenarkan bahwa untuk urusan dunia, untuk urusan teknologi, itu boleh dari mana saja. Memang betul. Tapi kalau kita perhatikan ungkapan itu kan politis, Ustadz. Coba bayangkan ketika mereka harus pergi ke Cina pada zaman dulu untuk mempelajari alat pelempar api, dababa itu Ustadz kan. Tentu kaum muslimin akan melalui beberapa daerah itu. Di saat mereka melalui daerah, apa yang terjadi? Interaksi. Nah, dalam interaksi ini pasti akan ada ketertarikan karena orang Islam dulu kalau kemana-mana kan orientasinya dakwah gitu Ustadz ya. Iya. Bahkan pernah mendapatkan penjelasan, seseorang yang melakukan perjalanan yang diutus ataupun yang tergerak untuk pergi mempelajari ilmu ke Cina itu, dalam perjalanan dia sampai hafal 9 bahasa.
hingga dia sampai ke Cina itu. Tempat tujuannya. Tempat tujuan untuk mempelajari apa itu senjata pelempar. Walaupun kemudian senjata pelempar ini belum digunakan di masa Nabi, Ustaz ya. Kenapa? Karena memang dia pergi ke Cina balik lagi kan berapa lama itu. Iya. Jadi itu dari sisi ininya. Itu yang dipelajari itu ilmu sainsnya, bukan ilmu kehidupannya. Bagaimana dulu di zaman itu di Cina sudah dikenal ada istilah senjata pelempar. Dan Nabi mengajak atau memerintahkan atau menyuruh agar ada yang pergi mempelajari itu, karena itu ada di daerah sana aja gitu. Nah ternyata dalam perjalanannya beberapa wilayah yang dilewati hingga sampai ke Cina itu akhirnya masuk Islam, adalah Islam di situ kan begitu saya. Dan yang pergi itu menguasai banyak bahasa. Nah itu saya pikir Pak Sutiono sekarang yang harus kita bentuk di kalangan kaum muslimin ataupun di kalangan manusia secara umum, bahwa Islam ini bukan masalah. Tapi Islam ini hadir untuk menyelesaikan apapun yang menjadi masalah kita. Gitu. Ini mindset yang harus dibangun, saya pikir Ustadz Ajan. Baik. Nah, jadi para pemirsa CTV yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi memang masjid ini harus fungsikan sebagaimana fungsi-fungsi yang pernah dijalankan di zaman dulu. Karena fungsi-fungsi itulah yang kemudian membuat umat Islam bangkit dari keterpurukan, ya kan? Ustaz. Nah, jadi peran-peran kita sebagai aktivis masjid, orang yang berjamaah di masjid adalah memikirkan ke sana. Tidak sekedar menjadikan masjid sebagai pusat ibadah seperti selama ini. Tapi kita harus banyak berpikir bagaimana menjadikan masjid ini sebagai tempat yang benar-benar bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang di sekeliling masjid itu. Betul. Nah, jadi masih banyak orang-orang fakir, masih banyak orang-orang miskin yang masih belum kita ketahui bagaimana nasib-nasib mereka, ya. Mungkin nasib mereka baru terfikirkan kalau sudah Ramadan. Nah, itu belum lagi ada khilafiyah soal uang dan soal beras gitu kan. Tapi yang jelas memang yang baru perhatian fokusnya adalah di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan maka nasib mereka tidak terlalu banyak lagi yang memikirkan. Iya, betul. Nah, maka harusnya semua kita yang menjadi aktivis masjid, jamaah masjid, ya, memikirkan agar program-program masjid lebih banyak mendatangkan kemanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekitar masjid. Betul. Ya. Nah, jadi kita sudah sebut misalnya contoh tadi bahwa masjid di zaman Nabi itu berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah. Ya. Saya melihat misalnya fungsi yang lain dari masjid itu, kalau selama ini kita melihat masjid itu hidup, ya, itu di waktu-waktu sholat. Ya. Di 5 waktu sholat, ya, itu kita katakanlah sejam masing-masing sholat itu, ya. Jadi kalau 5 waktu sholat berarti 5 jam masjid itu hidup. Ya. Selebihnya sekian jam itu masjid ngapain? Nah, apa kegiatan yang ada di masjid, ya? Misalnya setelah sholat subuh, ada sekitar sejam, mungkin ada ceramah segala macam. Nah, setelah itu kegiatan apa lagi di masjid? Nah, jadi nyaris tidak ada kegiatan apapun. Nah, jadi sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di masjid. Bahkan kalau dulu dijadikan sebagai pusat pendidikan, berarti anak-anak juga bisa memanfaatkannya sebagai tempat belajar. Tempat belajar sudah pasti bukan hanya tempat belajar agama. Betul. Tapi mereka bisa belajar bahasa Inggris, bisa belajar matematika, bisa belajar ilmu-ilmu yang lainnya di masjid. Tentu masjid menyediakan guru-gurunya juga. Ini dahsyat. Jadi kita jangan hanya lagi berharap kepada lembaga-lembaga pendidikan, ya, seperti yang selama ini, ya. Tapi coba misalnya masyarakat melihat, Masya Allah, ini masjid di daerah kita ini benar-benar berfungsi, benar-benar bermanfaat. Orang datang ke masjid juga banyak, Ustaz. Betul kan, Ustaz? Betul. Jadi kalau selama ini mungkin diajak susah segala macam, bagaimana mau? Mereka dalam keadaan lapar misalnya, Ustaz. Ustaz melihat seperti apa kondisi itu? Memang inilah tadi Ustaz, pergeseran makna itu, ya. Dan juga mungkin untuk membuktikan yang tadi Rasulullah sabdakan, zaman seperti itu dikhawatirkan muncul kan, dan memang benar terjadi. Soal yang Ustaz sampaikan, saya teringat dulu pernah membaca kisah bagaimana Ibnu Abbas itu sedang iktikaf beliau di bulan Ramadan 10 terakhir. Kemudian di dalam peristiwa ini dijelaskan ada seseorang yang datang di masjid ini, iktikafnya di Masjid Nabawi, kan di Madinah beliau kan. Iya, betul. Jadi beliau iktikafnya di Masjid Nabawi
dan banyak orang iktikaf di situ. Lalu ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas kebetulan yang dijumpai, kan begitu. Mungkin dia pun datang ke situ bukan bermaksud mau menjumpai Ibnu Abbas. Siapa saja yang bisa dijumpai, kan begitu. Betul. Untuk mengadukan apa yang menjadi soalnya. Dia punya persoalan masalah utang yang dia tidak mampu bayar, Ustadz Azan. Jadi dia punya persoalan utang yang tidak mampu dibayar, lalu dia sampaikan hajatnya ini kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian meninggalkan iktikafnya bersama dengan yang datang tadi ini. Kemudian ketika beliau ini keluar dari masjid, ditanya sama orang yang datang, bukankah iktikaf itu dijelaskanlah tentang keutamaannya, kan begitu. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan, saya pernah mendengarkan, begitu beliau sebut, dari Nabi Muhammad SAW di tempat ini bahwa siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin itu lebih afdol daripada iktikaf di masjid ini 10 tahun berturut-turut. Jadi kalau kita kira-kira ada orang iktikaf di masjid di Ramadan nih kemarin misalnya, ada orang datang punya utang gitu, kira-kira direspon apa enggak gitu. Padahal misalnya masjid Ramadan, tunggu bulan nanti Syawal. Masya Allah. Jadi dia Ibnu Abbas meninggalkan iktikafnya karena dia sampai selesaikan urusan itu dan dia bisa kembali iktikaf. Kan? Ini orang punya ilmu beramalnya, kan Ustadz ya. Jadi mendahulukan urusan kaum muslimin, kemudian untuk iktikaf tadi bisa dilanjut lagi. Jadi begitulah, kalau ada orang datang mengadu begitu terselesaikan, kan yang punya masalah itu tenang. Mungkin tadi yang Ustaz sebut barokah ya. Jadi siapapun yang datang ke masjid itu barokah. Berarti daya tarik masjid di situ. Daya tarik masjid. Selama ini kan masjid dikesankan, tadi Ustaz juga singgung soal ketika di setiap Jumat itu diumumkan ya, kas masjid sekian banyak gitu kan. Sekian juta, 10 juta, 20 juta. Bahkan ada yang 100-an juta. Orang yang sekitar masjid itu dengarnya, Masya Allah, mereka belum makan hari itu. Ya? Betul. Tapi dengarkan seperti itu, Masya Allah. Bagaimana ini kita yang sholat di masjid masih kuat ya. Nah, seperti itu kira-kira para pemirsa TV yang Allah muliakan. Sebenarnya sholat itu mungkin dalam pandangan Allah udah nggak berkesan lagi gitu, nggak ada nilainya lagi mungkin ya dalam pandangan Allah. Karena Nauzubillah ya saya. Karena kepedulian sosial tadi itu nggak ada. Gitu. Masuk dalam gambaran yang Allah sebutkan tadi, pendusta agama. Makanya sekarang perlu kita gerakkan kembali. Saya kira begini Ustaz, yang masih belum banyak di masyarakat kita penggerak-penggerak itu. Ada banyak orang-orang kaya yang saleh ya, rajin ke masjid segala macam. Mereka sebenarnya ingin membantu fakir miskin, tapi mereka pasif kayak tadi. Bagaimana nih membantu? Kan gitu. Nah, kalau ada yang menggerakkan ya, di masjid ada kegiatan masjid yang memang berupaya untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, itu mungkin banyak sekali Pak orang-orang kaya yang membantu. Baik para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.